data CGT ya, bisa ada semangat untuk ikut seperti Pak Nanang dan Guru Julian dan juga bulan depan. Mungkin untuk waktu sebenarnya kami berikan kepada Pak Nanang Subedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Alhamdulillah dengan sisa-sisa tenaga untuk panjenengan semua dan juga kami juga sisa-sisa tenaganya masih diberikan kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua bernilai ibadah bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ya sudah, SPT-nya bukan usah. Langsung aja menuju ke materi kami adalah budaya positif. Sambil jalan-jalan menuju ke ini ada budaya positif. Salah satu foto yang saya ambil, saya tangkap di sini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana baru kita laksanakan kemarin. Di situ diikuti oleh Bapak Ibu beserta karyawan dan beserta anak-anak kita tercinta semuanya. Berikutnya adalah apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan pembentukan karakter bagi siswa peserta didik yang nantinya dapat menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik. Ya mungkin bisa kalau di sekolah kita adalah pembacaan Asmaul Husna setiap pagi atau sholat pendek setiap pagi dan sholat berjamaah atau berjabat tangan ketika datang ke area sekolah, itu juga merupakan budaya positif. Yang paling dominan ketika kami kemarin mengikuti lokakarya yang pertama, itu budaya positifnya diantaranya ditekankan oleh ibu pengawas dari Magetan, namanya Bu Suweni. Budaya positif diantaranya itu anak-anak tolong ditekankan ketika masuk ke area parkir sepeda motor ada dinamika. Di sini sudah dilaksanakan dahulu. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya sudah melaksanakan. Alhamdulillah. Berikutnya adalah tujuannya apa? Mendidik siswa untuk berperilaku positif dan menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab serta peduli dan toleransi antar sesama. Diharapkan siswa mampu menerapkan budaya positif tersebut baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, rumah maupun masyarakat. Terus ini budaya positif maksudnya apa? Ya anak-anak itu yang seperti saya aturkan tadi, saya sampaikan tadi, diantaranya adalah tentang ketika bertemu dengan guru saling senyum, sapa, salam, santun dan lain sebagainya, atau mereka saling menghormati di antara sama temannya. Alhamdulillah ini saya cukup respect. Tadi saya memanggil dua anak yang kemarin menjadi bahasa kami itu pelaku sekaligus korban tindakan yang kurang melanggar norma sosial gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika kemarin saya tanya, tadi saya tanya mereka berdua, di sekolah kita itu sudah minim bully. Alhamdulillah. Mungkin ini tidak lepas dari Bapak Ibu guru, telah mengkondisikan semuanya siswa ketika terjadi sebuah kasus apapun, khususnya yang berhubungan dengan pelanggaran norma sosial atau norma sosial, itu mengkondisikan agar anak-anak berusaha untuk tidak membuli temannya. Tapi alhamdulillah mereka juga melaporkan kepada kami dari hari ke hari semuanya berangsur-angsur menjadi lebih pulih lagi. Berikutnya adalah eksplorasi konsep untuk budaya positif di sekolah adalah nanti yang bersama saya ini ada 3 materi. Pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk 3 ini saya, yang ketiga nanti beratnya. Mudah-mudahan hari ini langsung selesai beratnya biar tidak molor-molor. Saya tidak suka molor-molor beratnya, kecuali hal-hal seperti itu. Cocok? Jadi kasih teman-teman juga dan saya. Berikutnya perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus memahami konsep teori kontrol. Dia harus mampu menerapkan perubahan paradigma stimulus, ada respon, ada perlakuan, ada dampak, menjadi teori kontrol. Untuk itu seorang guru harus bersikap kritis,
reflektif dan open minded dalam menganalisa kondisi real yang ada di lapangan dan menerapkan pemahaman tentang perubahan paradigma tersebut. Karena kita menyadari Bu, kita hidup di zaman yang berbeda. Panjenengan hidup di zaman main gobak sodor coklat, bengkleng. Nah, tapi kita sekarang untuk anak-anak kita bermainnya hidup di zaman era teknologi. Mungkin kalau dengan teknologi kita semuanya, khususnya bicara ini keterantil-terantil bahasa Jombang ini. Dan di sini bahasa apa? Kedanggaman bahasanya gitu ya. Tapi kita harus apa? Mengikuti paradigma yang ada. Harus open minded, reflektif juga. Nah ini dan bersiap diri dari perubahan zaman seperti ini. Ya insya Allah kita semua sudah dibekali di ilmu masing-masing di universitas. Insya Allah mudah-mudahan dengan bekal ilmu Bapak Ibu yang punya, insya Allah mudah sekali untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Berikutnya adalah arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin politik ini adalah disiplin merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi mereka melakukan hal disiplin ini dengan kesadaran diri Bapak Ibu sekalian. Bukan karena takut dihukum. Di sini biasanya begitu ya. Buddha pernah menghukum anak Buddha? Oh iya, contohnya apa Buddha? Ya gitu ya. Untuk Budian pernah menghukum anak? Ya tidak. Waktu itu membiasakan yang baik. Misalkan dia terlambat, saya akan ngaji dan sholat duha. Dengan itu mereka saya harapkan terbiasa melakukan hal yang baik. Alhamdulillah. Saya tanya sekali lagi untuk Bapak Ibu guru lagi. Nah ini yang sering berhadapan dengan siswa, Pak Imam. Gimana Pak? Apa Imam pernah mendisiplinkan siswa? Pernah. Ya. Jadi kalau contoh anak terlambat, ini yang pertama jelas menyanyikan Garuda Pancasila. PPKN. Ya PPKN-nya berkaitan dengan mapel saya. Jadi ini di satu sisi ini sebagai hukuman, tapi di satu sisi ada nilai pendidikannya. Gitu. Apakah Pak Imam menemukan anaknya tidak hafal Pancasila? Ada. Pancasila ada apa? Garuda Pancasila ada. Tapi ya lama-lama dengan seperti itu akan menjadi pembelajaran bagi mereka. Akhirnya lama-lama malah menjadi mereka hafal. Makanya ini nilai pendidikannya di situ. Hanya semata-mata hukuman. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Imam dan semuanya. Kita bilang Bapak Ibu. Terus dalam penerapan jenis positif ini anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Kalau misalnya terlambat masuk sekolah, bagaimana konsekuensinya, itu mereka harus memahami sendiri. Nah, berdasarkan perilaku taat tertib yang ada di sekolah. Berikutnya yaitu disiplin juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka diajarkan untuk bertanggung jawab. Kenapa? Biasanya ini saya bolak-balik menemui dengan Bila yang terlambat itu aja. Ini Bila. Mohon maaf Bila, apakah pernah menanyakan terlambatnya karena apa? Kebanyakan itu karena bangun kesiangan. Bangunnya saya tanya bangunnya jam berapa? 6:30. Ada jam 7 kurang seperempat belum bangun. Karena ya tidurnya itu terlambat, tidurnya itu baru jam 3 baru tidur. Kenapa saya tanya? Biasanya main game. Seperti itu Pak. Kebanyakan anak laki-laki. Untuk perempuan jarang Pak. Oh iya, nanti merembet mana-mana kalau perempuan terlambat itu. Boleh lanjut nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ibu, ini sebagai pengalaman kita semuanya, saya juga mendapat hal yang baru ini. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Daniel Wilson dalam bukunya Restructuring School Discipliner. Disiplin. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ternyata ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, mereka mau melakukan hal itu, misalnya melakukan perilaku itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menghindari hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Anak-anak kita, mohon maaf Bapak Ibu Guru, tolong jujur dijawab.
Kira-kira apakah ini sesuai dengan anak kita perilakunya? Tidak. Nomor 1. Nomor 1. Kalau di sekolah saya ada, dan misalnya contohnya itu ada yang kemarin saja ada anak yang tidak membaca soal, dan itu mengerjakannya dengan belum ada 5 menit itu sudah selesai, dan konsekuensinya tidak melakukannya itu kalau saya sudah mengerjakan ya sudah juga sama-sama mengerjakan, tetapi dengan skornya sudah sama aja dibandingkan teman-temannya yang bersungguh-sungguh. Berarti nggak takut ada hukuman deh? Kalau saya nggak pernah ditakuti soalnya Pak. Oh iya. Iya. Ini saya punya murid istimewa, spesial, yang sekarang sudah saya wariskan kepada guru lain lah. Itu anak-anak rata-rata mau melakukan karate di sekolah karena takut dihindari hukuman, takut ketemu saya. Kalau saya takut ketemu dengan guru itu, kita tidak apa-apa. Harusnya ada jawaban. Ini ada di sini. Takut ketemu sama Mohon maaf. Nomor 2, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata orang itu mau melakukan sesuatu karena ada motivasi dapat penghargaan dari orang lain. Wah, dapat imbalan misalnya, contoh Bu Ratna mau melakukan disuruh ibunya pergi ke pasar, ternyata dikasih imbalan berupa uang 10.000 zaman dahulu. Mungkin siapa lagi atau mungkin siswa kita, ada kan siswa kita yang gitu untuk mendapatkan imbalan gitu atau penghargaan? Ada ya, jelasnya ada. Iya, mungkin kita kurang meneliti siapa. Terus, Saya termasuk juga kalau itu kadang-kadang apa yang kita alami itu. Iya, udah normal kan? normal. Salah satu motivasi kan itu juga. Saya berbahagia kan. Iya. Termasuk saya dulu ketika mau disuruh saya nyelip gabah. Ini saya tuh porsi bolang dulu. Sama sepeda kecil kumplit nyelip gabah dan beratnya luar biasa. Tapi saya dapat uang juga di situ. 2.500 kalau sekarang mungkin 25.000. Wah, motivasi saya luar biasa dapat uang tadi. Jangan ya, itu penghargaan atau imbalan. Itu umumnya manusia seperti itu. Nomor 3, nah ini yang luar biasa di antara ketiga tingkatan ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini biasanya orang dengan motivasi seperti ini bertanya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dan ini akan orang sadar mempunyai motivasi tinggi dalam hidupnya. Dia sudah tahu bagaimana konsekuensinya, dia akan menyiapkan masa depannya dengan baik, mungkin ikhtiarnya dengan sholat tahajud, dengan puasa Senin Kamis, dengan bertutur kata yang baik dan berperilaku yang sopan dalam hitungannya, menghargai orang lain, menghargai penghormat yang lebih tua. Insya Allah anak-anak seperti ini merupakan anak-anak yang calon-calon sukses di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini dimiliki oleh 1, 2, 3 ataupun 10 dari anak-anak didik kita yang ada di sekolah kita atau lebih. Betul nggih? Berikutnya adalah ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, kalau dulu itu ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada tata kelas. Mari kita bahas satu persatu. Mengapa keyakinan kelas? Ini keyakinan kelas adalah dibuat dari hasil kesepakatan bersama untuk mencapai kebaikan atau tujuan bersama. Misal tidak boleh datang terlambat, disiplin masuk kelas, kata-kata tidak boleh. Terus berikutnya lagi berkata sopan. Nanti kalau melanggar berkata sopan tentunya apa? Melanggar berkata sopan. Berkata kotor, pisau, ya. Iya, betul. Oke. Dan lain sebagainya. Ini yang bawah itu keterangannya sifat aktif dan mendapatkan hak menyampaikan ide, gagasan untuk kebaikan kelasnya. Jadi sudah saya sampaikan tadi seperti tadi itu. Mungkin ada beberapa, ada mungkin ada 10 tergantung kesepakatan kelas Anda. Kalau bisa maka sesuai dengan bimbingan Ibu Hibul beberapa hari yang lalu itu kalau bisa dibuat akronim.
atau singkatan. Kelas 12 IPA apa gitu akronimnya. Nah, Siti kebelet misalnya apa gitu. Ini bosan kita omongin. Mengapa peraturan kelas? Peraturan kelas dibuat oleh salah satu pihak saja. Tapi kalau peraturan kelas dibuat secara kedua pihak. Ada siswa, ada guru. Nah, kalau ini satu pihak saja, ini gurunya. Kalau ini sekolah. Atau lembaga yang mengatur kelas demi kebaikan atau tujuan bersama. Pertama, pihak sekolah atau kelas saja yang menentukan peraturan dan anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kita lihat. Bagaimana langkah bentuk kegiatan kelas? Nah, kelas adalah hasil suatu kesepakatan bersama rekan satu kelas yang sifatnya abstrak, berfungsi untuk menjaga kebaikan kelas dan untuk tercapainya tujuan bersama demi nama baik kelas. Ini bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, guru menjelaskan apa itu kegiatan kelas dan apa itu peraturan kelas. Yang kedua, guru menjelaskan apa manfaat dari kegiatan kelas. Yang ketiga, siswa menyampaikan pendapat masing-masing secara bergiliran, menuliskannya di papan tulis. 4, guru memandu mana yang disepakati dari semua ini yang ditulis oleh siswa di papan tulis tersebut. 5, sekretaris kelas menulis dan memajang kegiatan kelas di depan kelas di papan tulis. Dari sini ada pertanyaan, monggo kalau silakan untuk memperpanjang waktu sedikit. Ada? Mungkin Bu Aris ya, dari tadi kok diam saja. Mungkin bukan atau mungkin suami belum dijemput atau bagaimana? Enggak. Sudah di WA. Masuk besi kok. Siapa kan tanya atau Pak To mungkin tanya, alhamdulillah masih istighosah ya. Alhamdulillah ini bodoh-bodoh pembina pramuka. Kalau pertanyaannya gampang-gampang. Keyakinan kelas adalah hasil suatu kesepakatan bersama dan satu kelas yang sifatnya dapat untuk tetap punya tujuan bersama di kelas yang baik. Terus ini di kelas saya kebetulan itu ada kesepakatan bersama yang sudah disepakati, yaitu apabila tidak piket itu ada denda 3.000. Anak yang tidak piket pagi itu dikenakan denda 3.000. Tapi kadang-kadang anak-anak itu ada yang juga tidak mematuhi dengan kesepakatan ini, terus bagaimana? Oh iya, terima kasih. Ada anak yang tidak menyepakati keyakinan kelas. Terima kasih. Yang pertama kita melibatkan pengurus kelasnya dulu untuk memberitahu secara persuasif anak tersebut karena ini sudah kesepakatan bersama. Begitu, Terus bagaimana kalau misalnya belum juga berhasil, maka juga ada ibunya kelas atau bapaknya kelas bisa ke pak kelas atau ketua kelas, dan insya Allah dengan kata-kata nasihat yang baik, dengan mereka diberitahu bahwa ini sudah menjadi kesepakatan bersama, kalian juga sudah menjadi ini keyakinan kelas untuk bersama, kebaikan bersama, tujuan bersama, maka ini saya yakin anak tersebut dengan sadar atau menyadari akan mengikuti peraturan denda-denda yang telah disepakati tersebut akan dibayar. Mungkin ini saya tanya lagi, mungkin dia nggak mau bayar itu karena apa, gitu ya? Kita ditanya. Dia kan kondisi ekonominya agak kurang, karena untuk setiap hari saja dia itu tidak ada, jadi kadang-kadang itu sampai, tapi dia tidak mau mematuhi peraturannya. Terima kasih. Ini bisa diberitahu pada anak tersebut. Wis ekonominya seperti itu untuk untuk sehari aja sudah kurang, tapi kalian tidak boleh sering-sering melanggar itu. Wis jika sehari aja kurang, apalagi untuk melanggar itu ya harus disiplin lagi maksudnya. Ada bukan lagi? Ya? Belum nanti ya. Gimana nih curiga, ngomong curiga. Kalau nggak apa-apa, saya ujungnya aja bro. Aku adikku Sujono, kue kencan karo CGP Lion. Mas nyanyi ya, tenang kan gue. Berikutnya adalah, nah ini yang diaturkan beberapa nanti terjadi seperti ini, misalnya seperti itu. Masalah konsekuensi ini bukan kesepakatan kelas, Bu. Maksudnya
ini bentuk hukuman ketika kelas, bentuk hukuman atau konsekuensi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada orang yang bersalah untuk memperbaiki perbuatannya. Ini contohnya, disukai melanggar ketentuan kelas dengan udah 50.000. Oh, 5.000. Ini contoh dari hukuman, berarti dia bukan hukuman. Mungkin bisa Masuk. Alhamdulillah. Iya, ini ada contoh dari Bu Retno tadi, jadi ternyata anak kesepakatan ada tiket didenda 3.000. Ternyata ini ada di materinya Pak Nanang ini. Misalnya konsekuensinya bagi saya melanggar DM kelas dikena denda 5.000. Nah, ini tuh terjadi di media sosial. Kalau saya kemarin melihat di TikTok, ada di sebuah sekolah itu yang sedang menarik denda. Orang tidak pakai seragam pada segini, itu menjadi sorotan. Jangan sampai seperti itu. Nah, jangan kita dihindari terkait dengan denda dengan uang seperti ini. Ya itu nanti malah menjadi apa ya? Tidak baik untuk citra sekolah. Gitu. Ya, akhirnya seperti itu kesannya itu akhirnya negatif itu ke denda itu. Mungkin perlu begini, misalnya anak-anak yang tidak piket itu misalnya mungkin ya terkait dengan apa di kelas misalnya dia disuruh membersihkan atau ngepel dan monggo. Jadi jangan sampai denda. Jadi dikasih sesuatu konsekuensi yang mereka merasa berat, kan dia tidak akan melanggar. Nah, aku misalnya melanggar ngepel ini lagi, apa enggak ini, akhirnya mungkin tidak melanggar. Jadi mungkin membersihkan kelas dengan apa? Bahasa Indonesia-nya apa tuh? Ya kan benar ngepel atau dia membersihkan jendela, kan dia katanya dengan tidak piket. Nah itu mungkin dia membersihkan kaca atau mungkin sehari itu dia yang menggosok papan tulis, gurunya sampai hebat dia yang menggosok papan tulis itu aja. Jadi jangan sampai dengan hindari pokoknya kaitannya dengan konsekuensi atau dengan denda-denda seperti ini. Nah, itu yang saya tangkap sih. Tapi monggo, karena itu nanti sekolah sampai nanti dikira tarikan terus duit di, kadang masyarakat kan yang nggak mau tahu kan begitu. Karena sebenarnya mungkin uangnya untuk mungkin kebutuhan kelas. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bu, jawabannya sungguh sangat mencerahkan. Karena ini kan era media sosial, bisa disorot, bisa diviralkan. Ini tadi di antaranya kok bisa mengepel kakek kelas, atau membersihkan kelas, atau tidak dari pagi sampai sore. Nek JA-nya ketemu serahkan pada saya. Guru BK. Guru BK maksudnya. Oh enggak ada, lagi sholat mungkin. Kusnudon namun. Siap. Terus berikutnya, dia sakit deh. Ya Allah sampai jam 9. Contoh pembentukan keyakinan kelas 3 Bapak Ibu. Ini ada siswi untuk menuliskan laporan itu. Ini itu contoh dari keyakinan kelas untuk kelas 11 IPA 4. Misalnya di sekolah yang besar. Contoh, hanya contoh saja. Ini jelek sopo tak kopi. Tantangan yang dapat dalam pelaksanaan. Tantangannya dengan karakter murid yang beragam sehingga membutuhkan waktu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kadang latar belakang kita berbeda-beda, ada dari anak petani, ada anak bapak ibu, atau anak perangkat, atau anak apa. Itu kita karakternya berbeda-beda. Ada yang emosian, ada yang kalau kamu kan ada yang tangisan, ada apa. Itu ya karakternya berbeda-beda. Bu, namanya sifat itu masalah. Kalau dulu tidak saya pegang tangannya sudah pas sama namanya damai. Pas habis dari dulu ya malam-malam kejadiannya, bos itu udah ada ini majri kok, pokoknya pas mau nyopir majri, kalau keren kan mobil saya parkir atau saya lari sampai katanya, malam lagi majri, luar biasa. Kemarin waktu kerja bakti juga dia bermasalah dengan apa buat saya sendiri masalah atas laporan Mas Roni dulu juga. Gimana Bu? Mesti ada pengalaman dari dalam majlis. Pas waktu beliau dengan Afan itu kan dia sama anak-anak itu kan lihat di deret-deret di masjid itu ya. Awalnya itu dia memang bergurau dulu. Pas saya nungguin moralnya anak-anak, awalnya itu bergurau gitu. Gak tahu kok terus guyon banget itu jari mantep. Akhirnya saling membalas. Di sini itu tukang bakso. Nggih mental itu sangat mungkin nggih kan nonton gelet jadi saya itu di atas aku di masjid atas saya mau lari itu tidak bisa
Kalau berdua nggak mau ada Mas Roni, Bercanda terus saya tanya katanya ya apa bergurau sebenarnya tidak di nek apa awakmu ganteng lah awakmu ganteng lah ya bener ngoten lho Bu dan nek kalau enak kecuali kalau nek awakmu ayu lho baru nesu ngoten ternyata seperti itu lah dia merasa direcehkan. nggih pastinya nggih seperti itu akhirnya bisa ya memang pasti seperti itu sukanya ya seperti itu minta perhatian anak-anak seperti itu. Terima kasih jawabannya. Lanjut ya. Ya, Berikutnya belajar tentang budaya positif sangat menarik terkait dengan perubahan paradigma konsep disiplin positif dan motivasi kegiatan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol dan lain sebagainya nanti akan diserahkan di berikutnya. Ini rangkuman aja. Berikutnya adalah ada hukuman, sanksi, konsekuensi dan restitusi. Ini dalam menjalankan peraturan ataupun kegiatan kelas, jika terjadi pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk menerapkan atau menegakkan peraturan atau kegiatan kelas, maka terhadap suatu pelanggaran bisa diberikan suatu hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Jadi dengan memilih nopo hukuman atau sanksi atau restitusi. Nah ini hubungannya nanti. Apa itu restitusi nanti bulan nanti yang akan menjadi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Cak, ayo pos kafe 10. Siapa tuh biasanya? Pak Nanang, ayo kami di lapangan, ketemu. Coba lihat bisa itu. Nanang, oh, kamu terlihat tuh. Betul sih. Terus kalau masih cewek. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Ternyata hal-hal tersebut itu kalau bisa kita ubah. Pengungkapan mulai pendidikan dan bergerak ini jangan salah masukkan teknologi. Nanti insya Allah saya setelah mengikuti bergerak jadi biasa semua halus, monggo, langsung melanggar semua. Merangkul lah begitu. Tapi jangan merangkul di antara negatif. Nah ini Bapak Ibu dan Ibu saya. Identitas gagal, ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi, ada restitusi. Nah ini kalau untuk hukuman murid tidak tersetak, murid atau anak akan tersakiti, rendah merasa dirinya rendah dan mengasingkan diri. Terus kalau konsekuensi, nah misalnya melanggar peraturan sekolah sekian konsekuensinya ini kamu. Kita sudah ada peraturan jelasnya. Murid kadang-kadang tidak mengalami kenyamanan atau tidak nyaman. Kalau restitusi murid akan mendapatkan penguatan dari sebuah kesalahan. Kok tak cerita ini ada sesuatu. Mode paksaan kalau hukuman, kalau sanksi konsekuensi stimulus ada respon, ada aktif dalam kimia, bila ada oh iya, bila ada stimulus kalau kimia bila ada aksi, ada reaksi bila luar biasa bila. Terima kasih. Terus berikutnya kami kontrol. Ya, dirasakan itu akan umur panjang. Amin. Dan berikutnya, hukuman sifatnya tiba-tiba tidak diharapkan. Ya tadi sudah saya contohkan tadi. Terlambat sekolah, ya push up apa, sport jam. Terus berikutnya, stimulus sudah dibuat oleh guru hukuman biasanya, dibuat oleh guru. Terus kalau sanksi bisa dibuat guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid dengan bimbingan guru. Nah ini. Terus kalau hukuman tiba-tiba atau tidak diharapkan. Terus kalau sanksi sudah diketahui dan masuk akal. Kalau misalnya kalau ada siswa karena tergesa-gesa ternyata duduk sendiri berbeda, seragamnya tidak sesuai misalnya gitu, berarti itu ada konsekuensinya apa? Itu biasanya kalau menerapkan anak-anak tidak nyaman, Pak, saya kebetulan gimana Pak kebetulan ini apa saya nggak diperbolehkan kelas masuk kelas boleh tapi nanti jam 9 misalnya gitu. Anak-anak kan nggak nyaman kalau mereka sudah berusaha tidak disengaja. Terus berikutnya adalah sudah diketahui anak dan masuk akal tadi. Berikutnya restitusi berupa undangan atau ajakan untuk melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti dijelaskan buat aku orang. Berikutnya perilaku pasif agresif meningkat. Pasif itu loh, gitu ya. Seperti hukum masuk dia merasa rendah diri,
Terus kalau agresif, wah berdukung. Karakter kayak pasti, wah. Kayak disilang tau bu. Kalau api kayak disilang apa? Disilang minyak. Minyak tanah, iya. Minyak goreng. Mati. Nah, berikutnya adalah penguatan dalam jangka pendek. Nah, ada penguatan dalam jangka pendek. Oh, berarti aku tidak pakai seragam untuk itu dalam jangka pendek. Tapi kalau institusi ini masalah perpecahan dan penguatan dalam jangka panjang bukan. Jadi data itu kita ada di kelas studinya. Kita ajak dialog, kita diskusi dengan masuk akal dan real. Begitu istilah anak bisa diajak terjadi dan selama menceritakan terjadi. Nah, berikutnya adalah murid atau anak untuk hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah ini nggak terus terang kepada bapak ibu. Iya, nggak terus terang kepada bapak ibu yang menyembunyikan kesalahannya. Enggak. Terus kalau misalnya konsekuensi murid atau anak taat peraturan, ada konsekuensinya. Anak atau entah itu dengan sadar kesadaran sendiri atau keterpaksaan atau gitu. Lalu berikutnya adalah belajar memecahkan masalah. Masalah ini solusinya dia. Itu dia mencoba untuk berpikir. Teens, mereka sudah usia di atas 8 tahun itu sudah bisa berpikir. Dan itu tapi berpikir tidak berpikir liar. Berikutnya untuk hukuman murid atau anak membenci peraturan. Google dalam peraturan. Sampai skor itu sampai kok. Ternyata saya berkonsultasi dengan Pak Nur Hadi. Sekolah yang menggunakan sistem skor itu melawan sekolah yang menerapkan dengan sistem skor tidak boleh. Karena itu membuat tidak bertentangan dengan sekolah ramah anak. Tidak ramah anak tidak nanti apa tuh pendubani berbagai sama ini itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak? Alhamdulillah. Kelas 12 IPA kan ini? Meskipun sulit tapi fasilitas sudah semuanya. Berarti nikmat Allah yang seperti ini patut kita syukuri dengan jalan alhamdulillah. Oke, sesuai dengan ujian kelompok yang telah kalian bagi beberapa waktu yang lalu. Ini ada kelompok 1 yang mau presentasikan tentang apa? Pengolahan makanan khas daerah. Pengolahan makanan khas daerah. Nanti akan dibacakan kelompok 1 dan tolong kalian nanti aktif dalam bertanya. Boleh bebas ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang kami hormati Bapak Nanang selaku pengamat pembelajaran prakarya dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, dan tidak lupa pula kepada Nabi kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman seperti saat ini. Kami di sini untuk mempresentasikan tentang pengolahan makanan khas daerah modifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Amelia, Alfi, Fenstar, Gatari, dan Putri Raina. Yang pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudari Putri. Dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang selaku guru prakarya, dan yang saya banggakan dan juga sayangi untuk teman-teman semuanya. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang pengolahan makanan khas daerah modifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang modifikasi. Modifikasi itu adalah suatu proses di mana kita melakukan perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan
dan dapat menarik minat dari konsumen. Bisa dilihat dari contohnya seperti nasi pecel, nasi tiwul. Nasi pecel itu sendiri bisa bermacam-macam seperti nasi pecel lele. Terus kalau nasi tiwul itu bisa nasi tiwul digoreng untuk menarik dan mengikat dari si pembelinya itu tadi. Untuk makanan nabati adalah makanan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kacangan. Kacang-kacangan terdiri dari kacang kedelai, kacang tanah, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, dan sebagainya. Yang ketiga rempah-rempah yang terdiri dari lengkuas dan lain-lain. Makan hewani adalah makanan yang berasal dari hewan, contohnya unggas yang terdiri dari ayam, ternak yang terdiri dari sapi dan juga kambing. Perencanaan usaha khas daerah yang dimodifikasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah memberikan variasi bentuk. Misalnya itu nasi kuning. Yang biasa saja, nasi kuning yang biasa saja kurang menarik atau kurang mengikat. Tetapi jika dimodifikasi akan banyak menarik oleh konsumennya. Contoh nasi kuning dibentuk berbagai macam karakter agar lebih menarik minat pembeli. Yang kedua, memberikan variasi rasa. Misalnya dengan cara membuat rasa yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya kue klepon yang biasanya diberi isian gula merah diganti isian keju, coklat, selai, stroberi, dan sebagainya. Yang ketiga ada memperpanjang usia produk agar lebih awet. Modifikasi cara memperpanjang usia makanan dilakukan dengan cara penambahan bahan kimia, misalnya garam dan juga gula. Secara biologi, ya, misalnya dengan fermentasi, pengasaman, pengamisan, dan pemanisan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kebersihan produk dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi serta aman bagi kesehatan. Kepercayaan masyarakat akan meningkat dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang dengan pesat. Selain itu ada beberapa alasan untuk usaha makanan khas daerah yang sangat berpotensial. Yang pertama itu produknya sangat bervariasi. Bervariasi itu artinya sangat bermacam-macam. Yang kedua, bahan baku mudah didapat. Yang ketiga, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Yang keempat, investasi alam dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Yang kelima, pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Yang keenam, pasar sangat terbuka dan lebar. Yang terakhir, makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib manusia. Dalam menciptakan peluang usaha, makanan khas daerah banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, yang pertama ada ide usaha. Ide usaha itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Misalnya pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, dan yang terakhir intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Yang termasuk faktor eksternal adalah masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi baik itu dirinya maupun orang lain, dan yang terakhir pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua ada resiko usaha. Resiko usaha adalah kegagalan atau ketidakberhasilan
diperlukan dalam menangkap peluang usaha. Resiko usaha dapat timbul atau diakibatkan oleh sebagai berikut. Yang pertama, permintaan atau perubahan mode, selera, dan gaya beli. Yang kedua, perubahan konjungtur atau perubahan kondisi perekonomian yang pasang surut. Yang ketiga, persaingan. Dan yang keempat adalah akibat-akibat lain seperti bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan sebagainya. Makanan nabati dan hewani. Makanan nabati adalah makanan yang berasal dari tumbuhan. Makanan nabati digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang panjang, kacang polong, kacang tanah, kacang hijau, dan yang lainnya. Sementara itu ada sayur-sayuran seperti sayur toge, bayam, kangkung, dan brokoli. Setelah itu ada rempah-rempah yang terdiri dari lengkuas, kunyit, temulawak, kencur, dan jahe. Dan mungkin yang terakhir adalah umbi-umbian yang terdiri dari kentang, singkong, dan ubi jalar. Selain ada makanan nabati, ada juga makanan hewani yang terdiri dari unggas dan yang terdiri misalnya adalah ayam. Ciri-ciri daging ayam yang segar adalah yang pertama, dagingnya yang segar, baunya segar, khas aroma daging ayam yang tidak amis dan tidak bau bangkai. Yang kedua, daging ayam yang segar memiliki penampilan warna kulit putih mengkilap tanpa mengat serta bersih dari bulu jarum dan bulu halus. Yang kedua, ada bebek. Ciri-ciri daging bebek yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih bebek yang masih muda agar dagingnya lebih empuk dan putih. Yang kedua, daging bebek yang segar dapat dilihat dari kulitnya yang berwarna putih dan sebagainya. Selain itu ada ternak. Misalnya ada sapi. Ciri-ciri sapi yang segar adalah yang pertama, dagingnya itu berwarna merah terang dan lemaknya berwarna kuningan. Yang kedua, tekstur dagingnya kenyal. Yang kedua ada kambing. Ciri-ciri kambing yang baik adalah yang pertama, dagingnya berwarna lebih pucat dari daging domba. Yang kedua, lemaknya berwarna putih. Dan yang terakhir ada kerbau. Kerbau memiliki ciri-ciri yang baik sebagai berikut. Yang pertama, warnanya lebih merah daripada daging sapi. Yang kedua, serabut otot kasar dan lemaknya berwarna putih. Selain ada unggas dan juga ternak, ada juga hewan yang hidup di air. Contohnya adalah ikan. Ciri-ciri ikan segar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, warnanya kulit terang dan cerah. Yang kedua, daging ikan apabila ditekan terasa keras. Mungkin itu selain yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Jika ada salah kata dan kurang dari saya mohon maaf. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya buka dengan sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea dari kelas 12 IPA. Ingin bertanya, alasan apa yang menjadikan makanan khas daerah berbeda-beda? Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Dea. Alasan usaha makanan khas daerah berbeda karena setiap daerah memiliki unggulan yang berbeda-beda, memiliki baku yang berbeda, dan teknik pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari. Investasi alat dan
mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Pasar sangat terbuka lebar. Makanan khas daerah termasuk makanan yang merupakan kebutuhan wajib manusia. Bila sudah puas dengan jawabannya, selanjutnya ada yang ditanya lagi? Saya. Perkenalkan, saya Asal Fadia dari kelas 12 saya ingin bertanya tentang bagaimana caranya agar makanan khas daerah dapat meminati kalangan masyarakat seperti peluang usaha. Bagaimana caranya agar makanan khas daerah atas pertanyaannya, bagaimana cara agar makanan tetap dinikmati? Ini yang pertama memberikan variasi bentuk. Kan biasanya dalam suatu restoran menyajikan makanan yang bentuknya seperti itu terus. Jadi supaya pelanggan tidak bosan dan tertarik, kita harus memberi atau merubah bentuk dari penyajian tersebut. Yang kedua, memberikan variasi rasa. Misalnya kita menjual roti, kan roti isinya tidak mungkin hanya coklat ataupun keju. Kita bisa menambah dengan variasi rasa keju, jeruk, stroberi, dan lain-lain. Apakah saudari Sarul sudah puas? Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arfan dari kelas 12 IPA. Saya ingin bertanya, kan ini materinya tentang makanan khas daerah ya. Nah, untuk makanan khas daerah Ponorogo itu sendiri, itu yang makanan khas daerahnya apa? Mungkin yang dominan dan terkenal di luar daerah Ponorogo. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi makanan khas dari Kota Ponorogo adalah sate ayam. Meskipun di setiap kota ada sate ayam, tapi sate ayam di Ponorogo itu tetap menjadi juara karena disajikan dengan daging ayam yang pipih tanpa lemak dan ditusuk memajang bertambah lengkap dengan guyuran kacang kental dan kolak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Rudi Juliana. Saya ingin bertanya, kenapa kita perlu melakukan modifikasi makanan khas daerah? Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Windy. Tujuan memodifikasi makanan khas daerah adalah untuk membuka peluang mengembangkan produk panganan khas daerah yang lebih bervariasi lagi, karena produk pengembangan makanan dapat dilakukan melalui modifikasi dengan bervariasi dan dapat berbeda-beda di setiap daerah. Agar lebih digandrungi masyarakat, harus melakukan memodifikasi makanan agar lebih menyehatkan dengan mengurangi porsi penyajian dan mengurangi kandungan gula. Apakah saudari Windy sudah puas dengan jawabannya? Ada yang ditanyakan lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Trawadani dari kelas 12 IPA. Saya ingin bertanya tentang bagaimana potensi usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan kenapa potensi usaha pengolahan modifikasi makanan khas daerah dapat dibilang cukup baik karena hal tersebut makanan khas daerah yang dimodifikasi sesuai dengan selera target pasar memiliki potensi yang lebih baik untuk menarik konsumen. Apakah saudari Isma sudah puas dengan jawabannya? Baiklah, ada yang ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah kesimpulan dari presentasi hari ini. Kepada saudari Putri dipersilakan. Terima kasih. Intinya kesimpulan untuk pengolahan makanan khas daerah modifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani ini adalah Indonesia itu tidak hanya kaya budaya, tetapi juga kaya akan beragam jenis makanan khas. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pularote, kita itu dapat menjumpai beraneka ragam jenis makanan. Dari materi di sini itu menjelaskan bahwa modifikasi itu adalah suatu proses di mana kita melakukan perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai estetika dan dapat menarik minat dari konsumen. Jadi, ketika kita itu berusaha, kita pasti harus memikirkan tentang modifikasinya supaya itu bermacam-macam dan produknya itu sangat bervariasi. Mungkin dari saya itu sekian dari kami. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi tampilan dari kelompok 1 yang dimoderatori oleh tadi terlalu cepat ya. Maksudnya perkenalan nama-nama anggotanya ini jadi kurang sip. Nanti ketika disebutkan lagi terus sudah ada gitu. Berarti kan biar kenal. Coba diulang lagi. Coba anggota-anggotanya. Saya sendiri namanya siapa? Anggota kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri Ganista Rasati, Saya sendiri Amelia Elsa sebagai sesi menjawab pertanyaan. Saya Alfian Dita sebagai sesi menjawab. Saya Putri Valentina sebagai pemaparan materi. dan saya Gatari Sekar sebagai notulen. Terus jadi kan jelas sekali ini teman-teman kalian anggota-anggotanya sudah memperkenalkan diri dan untuk kelompok 1 ini sungguh luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ya. Terima kasih. Inilah pembelajaran yang ternyata pada season kali ini semua yang berperan kalian sendiri. Pak Nanang tidak ikut campur sama sekali. Berarti ini merupakan kemerdekaan belajar bagi kalian. Umpama nanti suatu saat Pak Anak kok ikut menuntut, itu hanya menuntut kalian ke arah materi yang lebih baik lagi. Misalnya kalau ada sedikit melenceng, saya arahkan lagi. Sedikit melenceng, saya arahkan lagi. Gitu ya. Ya cukup mungkin ada sesuatu pertanyaan lagi apa tidak? Apa sudah cukup jelas bagi anak-anak? Ternyata betul apa yang dikatakan Putri tadi. Makanan khas daerah itu macam-macam. Kita ambil contoh sampel saja, pecel, nasi pecel itu berbeda-beda sekali antara nasi pecel Ponorogo, nasi pecel yang terkenal dengan nasi pincuknya itu mana?
Madiun, terus nasi pecel Kediri itu terkenal dengan nama nasi tumpang. Itu ternyata berbeda dengan sini. Kalau di daerah timuran, Jombang ke timur, itu nasi pecel itu ada peyeknya. Tapi kalau di Ponorogo tidak ada, hanya nasi pecel sama lauknya tempe atau biak-biak. Tapi kalau di daerah timuran, nasi pecel itu bisa ada campur lodehnya, ya pecel ya lodeh, terus ada kerupuknya, ada variasinya seperti itu. Dan yang di Ponorogo lagi hit, lagi viral. Itu kamu tahu nggak nasi pecel apa? Nasi pecel iwaka. Nasi pecel iwak kali. Iya, ternyata itu sangat terkenal di Ponorogo. Ada yang pernah jalan-jalan ke kota? Ini kan anak Soko ini, ada ke kota menjumpai itu? Belum. Itu yang pernah di Ponorogo itu yang pertama di daerah Sekayu, anak-anak. Sekayu kan dekat dengan Kali Sekayu itu loh, yang gede sekali kalinya. Nah, itu ternyata penghasil ikan air tawar yang besar di sana. Dipancingi, terus dijaring. Tapi nggak boleh dioper nanti mati bibit-bibitnya. Dan yang makan ikan tersebut itu juga bisa meninggal kalau terlalu banyak makan ikan tersebut. Kok bisa? Karena apa? Konsentrasi pestisida yang ada di ikan bertumpuk terus di orang yang makannya tadi, begitu ya. Itu ada apa sebagai bel itu? Bel penyemangat. Senang nggak kira-kira? Senang. Alhamdulillah. Ya, kita akhiri untuk belajar kali ini dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu